Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita akan bahas masih lanjutin lagi teman-teman ya, masih ngelanjutin materi pengaduan pajak gua yang kali ini kita masuk ke kronologis yang ke-8. Masih panjang nih teman-teman ya. Nah, by the way, disclaimer dahulu teman-teman ya, bahwa video ini teman-teman bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar teman-teman ya. Nah, di video-video gue sebelumnya yang sudah berseri-seri itu, gue sudah infokan mengenai pengaduan pajak gue ke Komwasjak, oke, terhadap beberapa orang yang diduga sebagai oknum ya, oknum pejabat pajak yang mungkin salah ya. Nah, orang-orang ini yang diduga oknum ini sudah gue peringatkan secara pribadi, teman-teman. Sudah gue infokan kepada kasihnya, kepala seksinya, yang juga diduga oknum, dan nggak direspon juga. Nah, sudah gue laporkan ke seorang pejabat tinggi di DJP Pusat, juga semuanya lepas tangannya. Sudah gue laporkan ke pengaduan@pajak.go.id. Ya, semuanya hanyalah omong kosong saja, teman-teman ya. Karena tidak ada hasil sama sekali, hanya dikasih template saja, cuma dijanji-janjikan saja, tapi tidak tahu hasilnya sampai sekarang. Nah, sekarang prosesnya sedang masuk ke Komwasjak. Komwasjak adalah Komite Pengawas Perpajakan yang katanya di semua berita luar biasa hebohnya bahwa Komwasjak ini akan betul-betul mau memihak pada wajib pajak, yang betul-betul akan membantu wajib pajak, yang akan membantu mengawasi perpajakan kita. Yang sampai hari ini belum ada satupun bukti yang kita lihat sama sekali teman-teman ya. Dan sudah kita laporkan katanya ditunggu 14 hari. 14 harinya kalau nggak salah hari ini. Jadi belum ada kabar dari Komwasjak. Jadi sampai menunggu dari Komwasjak, kita akan lanjutkan mengenai pengaduannya teman-teman ya. Nah, ini kan gua lanjutkan lagi informasi pengaduannya mengenai apa sih yang gua adukan sebenarnya gitu loh teman-teman ya. Banyak orang masih belum tahu sebenarnya apa sih materi pengaduannya. Oke, pelan-pelan teman-teman ya, kita akan bahas satu persatu. Sudah saya mulai dari minggu-minggu lalu sih, dari awal-awal sudah saya jelaskan satu persatu. Ini adalah kronologis yang ke-8. Jadi ketika kita mau mengadukan seseorang, teman-teman ya, kita nggak boleh sembarangan mengadukan orang. Kita harus jelaskan kronologisnya. Apa yang terjadi waktu itu? Kenapa lu laporkan? Tanggal berapa apa yang terjadi? Tanggal berapa apa yang terjadi? Harus Anda jelaskan, teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan ngelapor orang. Nah, jadi di pertemuan berikutnya sudah gue sampaikan bahwa si oknum ini, yang diduga oknum ini, meminta pertemuannya offline, tidak boleh online ya. Dan dia sama sekali tidak memberikan dasar aturannya, dasar hukumnya ya. Nah, sekarang yang ke-8 ini, kuasa datang dong, kuasa kan gua nih, gua datang nih ya, gua berikanlah data-data yang diperlukan. Gua berikan penjelasan atas setiap poin demi poin dari surat SP2DK itu. Poin A gue jelaskan, poin B gue jelaskan, ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat, sudah gue jelaskan, kita berdebat dan sebagainya gitu ya. Terjadi perdebatan dalam beberapa pembahasan poin SP2DK, di mana data yang diduga palsu, yang sudah gue sampaikan diduga palsu AR tersebut, terus dipermasalahkan oleh kuasa. Gua nih sebagai warga negara, sebagai kuasa, sebagai bagian dari wajib pajak, mempermasalahkan terus data yang lu diduga palsu ini datang dari mana, Pak? Gitu. Dasar dasar hukumnya apa? Dari mana gitu. Tetapi AR ini menyanggah dan menolak dengan berbagai alasan. Dan dia muter-muter kalimatnya ya. Jadi karena dia sudah belasan tahun di KPP, mungkin sudah terbiasa memutar-mutar kalimat gitu ya. Diputer-puter, intinya nggak jelas gitu. Intinya nggak jelas apa yang gue permasalahkan ini nggak ada solusinya, nggak ada jawabannya. Oke lah. Oknum AR ini tidak dapat menjelaskan dasar hukum atas data yang diduga palsu tersebut sehingga kuasa menduga bahwa memang sejak awal ini sudah disetting untuk upaya melakukan pemerasan terselubung gitu loh. Karena ketika gue kejar asal muasal data lu, data tidak jelas, berarti kan kemungkinan datanya palsu. Kalau kemungkinan datanya palsu, berarti ada indikasi kemungkinan upaya pemerasan terselubung gitu loh. Itu yang pendapat gue, yang gue pengen Komwasjak memverifikasi langsung kepada si oknum itu gitu teman-teman. Nah, lucunya teman-teman ya, lucunya pembicaraan yang panjang lebar tersebut tidak dituangkan dalam berita acara tertulis teman-teman ya, dan ketikan resmi dari AR. Jadi sepanjang karir gua selalu yang namanya berita acara diketik resmi oleh AR, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dikasihkan kepada kita kalau kita minta gitu. Nah, melainkan kali ini AR itu dengan segala kesombongan dan keangkuhannya gitu ya. Nih, surat surat BA-nya silakan ditulis tangan katanya. Meminta kuasa untuk menulis tangan, bukan diketik. Langsung ke dalam surat berita acara tersebut. Kuasa protes dong, gue protes dong. Gue, Pak, kok nggak diketik, Pak? Nggak usah ketik, terus tangan katanya. Wah, luar biasa ya, sombong sekali, arogan sekali orang ini. Nah,
tetapi tetap dipaksa untuk menulis sendiri tulisan tangan pada format berita acara tersebut. Jadi BA itu sudah ada formatnya gitu. Ya formatnya ya format SP2DK itu, cuman kita disuruh tulis tangan. Nah, BA tersebut tidak ada nomor BA-nya. Jadi cuman ngeprint doang, nggak ada nomor BA. Tidak ada tanda tangan pejabat pajak, hanya boleh difoto oleh kuasa saja. Gitu, ya udah, gua foto, gua bawa pulang, dan belakangan gua permasalahkan, gua minta dong BA yang sudah ada nomornya, nggak dikasih. Gua minta dong BA yang sudah ada tanda tangannya, nggak dikasih ya. Jadi entah segitu arogannya, segitu sombongnya ya, segitu merasa berkuasanya orang ini, yang memang sudah terbukti ya, sampai hari ini dia masih sangat berkuasa karena tidak ada yang berani sentuh, bahkan kaum Wasjak juga belum berani sentuh orang ini gitu ya. Nah, jadi santai aja dia, nggak usah kasih berita acara, nggak usah kasih gitu ya. Ya, yang penting sudah ditulis tangan sudah selesai gitu ya. Nah, dan luar biasanya lagi, belakangan AR mengatakan bahwa sampai saat ini tidak bisa memahami jawaban dari SP2DK gitu. Jadi gue sudah ngomong panjang lebar, sudah ribut ke sana kemari, sudah bawa data 70 lembar kasih ke dia semua. Dia cuman dengan santainya dia bilang, saya tidak bisa memahami jawaban dari SP2DK Anda gitu. Sesimpel itu si oknum ini nih. Gitu ya. Nah, menurut gue hal ini wajar ya. Wajar aja lu nggak paham, wajar aja lu nggak ngerti. Karena si oknum ini sama sekali tidak mau repot untuk membuat berita acara yang komprehensif dan lengkap gitu loh. Jadi berita acara tuh mestinya ditulis, diketik di komputer, kemudian dia ingat-ingat kemarin kemarin ngomong apa ya, diketik, dijelaskan kesimpulannya apa, dijelaskan di BA. Tetapi ini enggak, ini suruh suruh gue yang tulis tangan dan dia dengan santainya bilang gue tidak paham. Wah, beres luar biasa ya. Segitu hebatnya lah oknum ini, segitu berkuasanya dia. Belum ada yang berani sentuh teman-teman sampai hari ini ya. Pengaduan tidak berani sentuh, kaum Wasjak masih belum kelihatan berani sentuh atau tidak sentuh. Tetapi kalau sampai ketemu Bu Sri Mulyani, kita tunggu deh ya, apakah Ibu Sri Mulyani berani menyentuh oknum AR yang ada di tingkat paling bawah, kalau berani gitu ya. Oke teman-teman. Nah, itu aja untuk yang kali ini teman-teman ya. Gue akan bahas satu persatu teman-teman supaya nggak kepanjangan videonya ya. Gue akan tetap melanjutkan satu persatu. Gue bikin berseri lah supaya teman-teman bisa tahu prosesnya gitu teman-teman. Dan gue sudah berkomitmen ini akan kita publish ke publik supaya masyarakat tahu teman-teman ya bagaimana perilaku pejabat pajak itu seharusnya bagaimana gitu teman-teman. Nah, teman-teman, apakah Anda pernah mengalami kasus seperti ini? Pernah nggak lu dikasih berita acara tapi tulis tangan? Pernah nggak lu disuruh tulis tangan di format berita acara si AR tersebut? Kalau pernah, tolong komentar dong di bawah. Kalau nggak pernah, juga komentar dong. Berarti kan gue sendiri yang kena nih ya. Berarti gue sendiri yang korban kena gitu. Apakah Anda juga pernah mengalami hal seperti itu? Oke, dan sekali lagi gue mesti disclaimer dulu teman-teman ya. Upaya gue memviralkan ini bukanlah untuk menghukum orang teman-teman ya. Gue tidak ada niat untuk menghukum orang, gue tidak kenal dia secara pribadi, dia tidak ada musuhan sama gue secara pribadi. Nah, tetapi semata-mata ini untuk reformasi perpajakan teman-teman ya. Supaya apa? Supaya negara bisa maju gitu loh. Kalau negara ini mau maju, perilaku petugas pajaknya harus diperbaiki teman-teman ya. Petugas pajak itu sama seperti polisi gitu ya. Kalau perilakunya buruk, ya hukumnya ngikut biasanya gitu ya. Kalau perilakunya bagus, biasanya hukumnya juga bagus gitu teman-teman ya. Kita ini kan manusia ya, bisa bersalah dong. Manusia wajar dong bisa salah. Kalau salah minta maaf, beres. Minta maaf dan perbaiki diri sendiri kan beres gitu ya. Tetapi ada beberapa oknum yang mungkin sudah kelamaan, sudah puluhan tahun di industri gitu ya. Dan dengan segala keangkuhan dan kesombongannya, dia merasa berkuasa, dia merasa tidak perlu minta maaf, nggak perlu ngomong baik-baik. Kalau memang WP-nya kurang ajar, WP-nya tidak mau ngikutin maunya dia, ya udah dihajar aja di pemeriksaan dan sebagainya gitu ya. Nah, menurut gua ini perilaku yang sangat buruk ya teman-teman, dan ini pantas untuk kita viralkan dan kita kasih tahu nih ke Ibu Sri Mulyani tuh, anak buah lu tuh gitu, ke Pak Jokowi nih, anak buah lu nih di Kementerian Keuangan begitu gitu ya. Nah, kalau nggak viral, apakah nggak ada justice? Kalau nggak viral, apakah nggak ada tindak lanjutnya begitu? Karena kalau kita lihat kemarin kasusnya Bape Jabita contohnya ya, kasusnya Bape Jabita, kalau udah viral, wah, staf khusus Menteri Keuangan turun minta maaf, kalau nggak salah ya, minta maaf gitu loh. Kalau udah kasusnya ada orang pukul-pukulan, udah viral, baru udah rame. Kalau nggak viral, nggak rame gitu. Nah, jadi menurut gua ini salah persepsi teman-teman ya. Yang namanya pejabat, ketika ada yang lapor harus langsung dibereskan, harus langsung ditangani sampai selesai gitu loh. Tetapi ini enggak, dia santai aja, nggak peduli dia, nggak peduli. Luar biasa ini. Jadi
berhubung Kombasjak juga sampai sekarang juga belum ada kelihatan kemampuannya ya, jadi gua rasa si oknum ini sampai hari ini masih santai-santai saja, duduk-duduk saja santai gitu ya. Oke teman-teman, kita akan tetap lanjutkan pengaduan ini dan kita akan proses dan akan gue sampaikan ke teman-teman semua bagaimana update untuk pengaduannya. Sampai jumpa lagi.